Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 10 November 2022 bersama saya, Frater Mario Rantai Padang. Shalom saudara dan saudariku yang dikasihi Kristus. Kita akan merenungkan bersama pada kesempatan ini. Kita akan bermenung bersama dalam bacaan-bacaan pada kesempatan ini yang akan mengajak kita semua untuk lebih mengenal apa itu sebenarnya kerajaan Allah. Orang-orang di dunia ini ketika hendak menginginkan ataupun mengetahui sesuatu, mereka perlu ada pembuktian ataupun mereka meminta tanda-tanda. Tanda-tanda ini pun dialami dan juga ingin diketahui oleh orang-orang Yahudi pada masa Perjanjian Lama, di mana ketika mereka ingin mengetahui apa itu sebenarnya kerajaan Allah, mereka meminta tanda-tanda tersebut. Dan dalam kitab Kejadian dijelaskan bahwa tanda-tanda itu telah ada. Misalnya, ada tanda asap, tanda api, tanda bunyi-bunyian sangkakala, dan lain sebagainya. Di dalam bacaan Injil hari ini, orang-orang Farisi menanyakan kepada Yesus, apa itu kerajaan Allah? Yesus menjawab kepada mereka, kerajaan Allah itu tanpa tanda-tanda lahiriah, dan kerajaan Allah itu ada dan tinggal di tengah-tengah kita. Mengapa Yesus mengatakan hal demikian kepada orang-orang Farisi? Perkataan ataupun jawaban Yesus ini hendak menekankan akan kerajaan Allah itu tidak hanya ada dalam perkataan ataupun hanya ada dalam kata-kata saja, tetapi kerajaan Allah itu lebih daripada kata-kata, melainkan perlu dengan tindakan, perlu dengan apa yang hendak dilakukan di dalam kerajaan Allah itu. Sesama saudara dan saudariku yang Kristus kasihi, dalam Injil hari ini Yesus menegaskan tentang apa itu sebenarnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sudah ada dan tinggal di tengah-tengah kita. Dan kerajaan Allah itu merupakan sesuatu yang terjadi dengan penuh kebaikan, ada kedamaian, ada sukacita, dan juga cinta kasih yang dirasakan oleh orang-orang ataupun mereka yang berbuat demikian, membagi cintanya bagi banyak orang. Pada kesempatan ini juga, tanggal 10 November, kita sebagai warga negara Indonesia memperingati sebagai Hari Pahlawan, di mana kita mengenal para pahlawan yang dengan gagah berani rela berkorban, memberikan nyawa mereka untuk bangsa dan negara kita ini. Dan inilah salah satu contoh kerajaan Allah yang telah mereka perjuangkan, di mana mereka menciptakan kedamaian demi berkorban diri mereka untuk mencapai kedamaian, yakni kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika kita semua merasakan kasih, damai, sukacita, maka disitulah kita telah merasakan kerajaan Allah yang ada dan tinggal di tengah-tengah kita. Pada hari ini juga, Gereja Katolik secara universal merayakan dan memperingati seorang santo, yakni Santo Leo Agung, seorang gembala umat yang dengan gagah berani memperjuangkan iman Katolik untuk berkorban demi
membawa jiwa-jiwa kepada suatu keselamatan. Santo Leo Agung menjadi contoh dan teladan juga bagi kita umat Katolik pada peringatannya yang kita rayakan pada kesempatan ini. Santo Leo Agung telah berani memperjuangkan kedamaian, memperjuangkan iman untuk keselamatan kita semua. Nilai-nilai yang perlu kita ambil ataupun kita petik dari seorang santo ini, yakni bagaimana dia dengan gagah berani, dengan rela berkorban memperjuangkan iman, sebagaimana dia juga sebagai seorang pemimpin gereja, yakni gembala umatnya. Dia mengambil risiko yang begitu besar sampai dia rela mengorbankan dirinya bagi tebusan kita semua. Kita patut bersyukur karena kita diingatkan kembali untuk tetap menciptakan ataupun kita memperjuangkan kerajaan Allah itu, sehingga kerajaan Allah itu benar-benar nyata tinggal di antara kita semua. Sesama saudari dan saudaraku yang terkasih, melalui permenungan ini, terlebih dalam Injil hari ini yang menekankan tentang kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah kita, kita perlu bersyukur atas rahmat yang kita alami pada hari ini. Sebagaimana yang sudah dikatakan tadi, kita sebagai bangsa Indonesia, kita mensyukuri atas rahmat yang diberikan Tuhan melalui perjuangan para pahlawan, dan juga dalam gereja Katolik kita memperingati Santo Leo Agung. Semoga kita menjadi pahlawan-pahlawan masa kini dengan memperjuangkan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Terlebih kita menciptakan kedamaian dan persatuan bagi seluruh kegiatan ataupun di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan juga sebagai orang-orang yang merdeka, yang tidak terikat lagi kepada penjajahan ataupun tidak terikat lagi kepada perbudakan yang pernah kita alami sebagai warga negara Indonesia. Semoga kita sekalian dilindungi dan diteguhkan selalu untuk tetap menciptakan kedamaian dalam membangun kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.